Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian. Balik lagi di Yuk Ngistem. Nah, hari ini kita mau eh, membahas soal labeling ya, karena untuk labeling itu ada beberapa cara. Nah, di video yang kemarin saya buat itu pakai text block, yaitu fokusnya mengambil data sekalian melakukan labeling. Nah, sekarang saya sudah ada teman saya di sini, Mas Yoga. Nah, dia Ya, adalah data data analis ya. Nah, sekarang kita mau mencoba labeling, tapi kalau datanya sudah ada itu gimana? Kalau data kita sudah ngambil, tapi kita baru mau labeling. Nah, kita pakai yang namanya modul TensorFlow. Sorry, apa Mas juga? transformer ya, Oh ya, transformer. transformer, sorry, transformer ya. Kita pakai transformer. Nah, ini kita buatnya di Colab. Jadi kita bikin di Ya, Colab, Google Collaboratory. Google Colab, dan ini gratis juga. lebih lebih enak diakses daripada Jupyter Notebook ya, karena nggak perlu install Python ya. Oke Mas Yoga, langsung kita, ini saya juga baru tahu nih pakai TensorFlow ya, karena saya masih eh, melakukan pencarian jati diri. Oke, Oke. siap. Jadi yang pertama itu kita siapin datanya dulu, data yang udah di crawling ya. Di sini udah saya upload ke sini. Oke. Saya namain archive ya. Nah, data ini udah saya ambil di sini nih pakai teks Mhm. dan udah saya ekspor dan saya masukkan ke sini. Ya, yang pertama biasa lah ya, kita install dulu. Pertama install transformer, sama yang kedua itu kita install apa nih? Kenapa nih ada yang error? Oh, sorry, kurang S. Nah, Hmm. Oke. Google Translate. Di sini untuk Google Translate-nya saya downgrade ya karena untuk versi yang terbaru itu kurang kurang work sama untuk labeling seperti ini. Jadi saya downgrade pakainya versi yang 3.1.0 A0 Oke. gitu. Oke, udah. Berikutnya kita bikin header dulu. Pertama di sini ada pandas untuk bikin data frame atau tabel. Mhm. Ada, oh ini nggak usah dilompat-lompat gini nggak apa-apa ya sebenarnya, langsung aja nggak apa-apa. Ya. Ini aja, langsung aja. Nanti ini sama buat itu juga. Nanti. Mhm. Terus Ray, Oke. gini. String. Nah, terus berikutnya kita bikin pad, kita bikin pad dulu ya, Oke. data padnya. Jadi di sini kan kita mau ambil data yang tadi itu archive ya, Mhm. CSV, kita run. Oke. Terus coba kita tes dulu untuk data padnya. Bisa baca atau belum? Oh, sorry, berarti harusnya kayak gini. Datapad, sorry, data dengan, oh ya harus pakai pandas ya. Ya, dia Nah, ini ini ada fungsinya pandas di sini. Untuk di membaca format dari si CSV-nya ke dalam format data frame atau tabel yang bisa dibaca sama Google Colab atau Python. Nah, gini. Oke, nah baru di sini berikutnya bisa kita lihat datanya, sampel datanya. sampel datanya.
Ambil 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, bisa kelihatan ya di sini. Oke. Di sini udah bisa langsung kelihatan datanya. Dan di sini bisa kita lihat jumlah datanya ada data, sorry, print. Save. Data. Save. Ya, nih. Oke. Nah, totalnya ada 2042 data dengan 18 kolom. Nah, ini sebenarnya kalau mau ada yang apa, ngedit kolomnya dulu, misalkan mau dihapus-hapusin kolomnya juga nggak apa-apa, pakai fungsi drop. Tapi untuk di sini nggak bakalan jelasin untuk ngapus si ininya ya, kolomnya karena memang nggak diperlukan juga kan. Mungkin bisa di lain waktu. Nah, jadi untuk saat ini fokus aja untuk labelingnya dan data yang akan kita labeling terutama yang ini nih, teks. Ini atau tweet-nya ya, tweet yang ini Ya. mau kita ambil untuk labeling gitu. Nah, berikutnya kita udah masuk ke coding-coding untuk transformernya. Pertama kita ambil dulu translatornya Ya. dari Google Translate, impor translator. Oke, terus kita bikin jadi variabel ya, translator. Fungsinya kita rubah jadi variabel biar gampang penerapannya. Oke. Sore ini bukan ya. Yang transformer sama juga kita import pipeline. Ini kok ada otomatisnya ya, pipeline. Nah, pipeline ini fungsinya buat sentimen classifier-nya atau untuk di fungsi sentimen analisnya. Oke. Sentimen analisis. Kita run. Oke. Kita tunggu ya. Oke, udah selesai. Terus berikutnya kita mau mulai untuk sentimen analisnya. Dan sebelumnya data yang kita bikin ini kan kotor ya, ibaratnya ada apa namanya, ada emoji, ada hashtag, ada ikon-ikon yang nggak jelas atau ada karakter-karakter yang sebenarnya nggak diperlukan, itu kita cleaning singkat ya. Untuk praktek lebih lanjutnya sebenarnya bisa kita lakukan cleaning yang lebih bersih, tapi untuk saat ini karena kita fokusnya untuk labeling, kita cleaning singkat aja. Dan di sini saya udah nyiapin kodenya, tinggal saya kopas aja. Nah, kurang lebih seperti ini fungsinya. Ya. Oke. Kita bikin fungsi clean tweet ya. Oke, udah. Terus berikutnya kita mau mulai untuk translate datanya. Jadi untuk transformer ini sendiri itu cuma bisa ngebaca data yang berbahasa Inggris. Sedangkan data-data kita itu nggak semuanya bahasa Inggris. Ada beberapa juga data-data yang pakai bahasa yang nggak tahu ya, nggak bahasa yang beda-beda.
Bahkan ada, oh bahasa mana ini kan nggak jelas ya bahasa mana. Ini semuanya kita transfer dulu ke dalam bahasa Inggris gitu. Dan sebenarnya di sini saya juga udah nyiapin kodenya untuk translate-nya. Bisa kita kopas nanti sambil saya jelasin. Nggak terlalu banyak kalau diketik. Nah, di sini untuk translate-nya seperti ini. Jadi di sini ini kita bikin kolom baru, atau misalkan nggak mau bikin kolom baru juga nggak apa-apa. Ini langsung kita namain aja nanti jadi label. Hmm. Namanya jadi label. Nah, ini data. Data itu kan nama dari ini. Nah, nama dari datanya kita. Kita namain data itu sebagai data. Nah, yang mau kita ambil apa? Yang mau kita ambil itu yang teks. Teks Nah, ingat ini case sensitif jadi harus harus sama ya, sama. Iya, betul. sama nama kolom teks yang Sama. ada di data. Nah, terus untuk kita breakdown dulu ini, bentar. Nah, ini data ini itu harus kita ubah jadi string. Yang formatnya ASCII, ASCII ya. Ya. Karena apa? Karena data ini sebenarnya masih berbentuk objek. Objek dari si pandas ini. Jadi untuk translate itu kita harus ngubahnya jadi string atau jadi teks ya, biar bisa kebaca sama Google Translate-nya. Ya. Nah, di sini kita buat jadi string, setelah itu kita apply translate-nya. Translator, ini ada source. Hmm. Ini kalau untuk yang bahasa Indonesia kita pakai src ID atau bahasa Indonesia. Nah, tapi karena ini kita nggak tahu bahasanya apa aja, source-nya dihilangin, nanti udah otomatis si Google Translate itu ngedeteksi si datanya berbahasa apa. Oh iya. Nah, ini ya, jadi udah otomatis. Nah, des ini destination-nya ke dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, setelah itu kita juga harus apply lagi dalam bentuk ke dalam bentuk teks ya. Ya. Jadi nanti setelah ibaratnya udah jadi ASCII, udah ditranslate, kita kembaliin lagi ke dalam bentuk yang semula. Hmm. Nah, seperti ini untuk formatnya. Nah, ini format ini sendiri saya ambil langsung dari si Google Translate, webnya Google Translate. Jadi ini ngikutin template si Google Translate-nya. Oh, dan yang terakhir di sini, setelah kita translate, kita cleaning datanya. Pakai fungsi yang tadi udah kita bikin, udah kita taruh sini. Cleaning singkat inilah ya. Yang mau kita cleaning itu yang label. Kita clean. Fungsi ini. Nah, selesai. Sekarang coba kita running. Ini prosesnya akan sedikit lama karena translate lumayan banyak ya, ada 2000 data mungkin. Wah, lama ini ya kayaknya ya. Berapa? 2 jam. Oh, nggak tahu nih, nggak tahu berapa lama nih. Coba kita tunggu aja, nanti kalau emang terlalu lama bisa di-cut atau di-skip dulu ya. Ya. Ya sebenarnya sih nggak usah, biar jam tayangnya mantap. Nggak apa-apa, lanjut aja berarti ya. Oke. Oke. Nah, sambil sambil nunggu ini selesai, kita coba coding lagi untuk yang di bawahnya. Kita coding untuk yang dari transformernya. Di sini kita bikin variabel baru, kita namain aja df ya, data frame. Ya, df aja dengan data. Kita ambil data, pakai fungsi assign. Kita mau assign yang sentimen, udah pakai yang fungsi untuk transformer.
sambil coding-coding santai aja. Oke, saya sambil nyoba deh di Jupyter Notebook. Gabut nih. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Sambil nunggu itu ya. Ya, soalnya lumayan lama translate Jadi kita 2000 data. live coding ya. Ini sekalian bonus buat teman-teman yang pakai Jupyter Notebook plus apa ini namanya collab ya. Kalau saya biasanya Jupyter Notebook. Bisa. Nah, collab ya bisa juga sih. Terus tapi ini kita membandingkan nih kalau misal pakai Jupyter Notebook bisa apa enggak? Bisa sih harusnya ya. Harusnya bisa. Ya, mas saya gabut aja jadi lama. Harusnya kalau pakai Jupyter itu malah lebih efisien, soalnya untuk Python itu bisa diupdate ya. Kalau ini kan Oh, kita pakai yang udah ada dari Google. oh gitu ya. Nah, ini udah selesai ya ternyata. Oh cepet. Ternyata nggak selama itu ternyata. Ya udah Udah selesai selesai. dulu aja. Nah, nanti aku nyoba di Jupyter. Nah, ini kita pakai sentimen classifier. Sentimen classifier. Untuk yang tab atau kolom label. Nah, ini kan yang tadi kita pakai ya. Yang kita udah translate. Kalau yang belum ditranslate itu kan namanya teks tadi. Nah, yang udah kita translate itu namanya label. Level. Oke. Nah, kita assign lagi, namain deh. Nanti kan ada beberapa data yang keluar, ada labelnya, ada skornya. Skor itu kalau di text block itu polarity. Kalau label itu nanti yang buat menentukan kayak negatif atau positif. Nah, langsung kita coba aja. Kalau fungsi-fungsi lambda kayak gini tuh sebenarnya fungsi untuk ini ya, data frame. Hmm. Mungkin teman-teman bisa langsung baca aja di coba-coba untuk pelajari yang pandas. Nanti itu ada untuk ini. Sebenarnya fungsi-fungsi yang penting ini justru yang di bagian kayak sentiment classifier di sini. Gitu, dan kayak di apply atau assign-nya. Gitu. Label sama score. Lambda. Nah, ini sentimen ini kan kita udah namain ini tadi nih. Nah, ini. Kita udah namain kan. Nah, ini kita masukin ke sini. Di hasil yang dari sentiment classifier ini kita bagi jadi dua, yaitu label sama score. Hmm. Oh, sorry, kayaknya ini ada salah nih. Ini harusnya pakai, nah ini kurung kotak ya, bukan kurung kurawal, sorry. Nah, sekarang ya udah selesai. Seperti ini coba kita coba. Kita tunggu ya, ini lagi dianalisa sama sentiment classifier dari transformer. Untuk hasilnya sendiri nanti mungkin teman-teman bisa coba bandingkan sama text blob. Nah, tapi untuk text blob sendiri kan biasanya lebih spesifik sama data yang baru di crawling, terus langsung di labeling ya. Nah, kalau ini jadi lebih enak buat data-data yang udah selesai di crawling tapi belum ada labelnya dan udah dalam bentuk CSV. Nah, setelah itu kita bisa tarik datanya, kita masukin ke dalam Python, pakai pandas, setelah itu baru kita labeling pakai transformer. Gitu. Ternyata di bagian ini cukup lama ya untuk classifiernya.
Kalau kalau ini pembagian datanya langsung apa? Kalau text block kan ada tiga ya, netral, positif sama negatif. Kalau ini dua. Kalau ini setahu saya itu cuma ada positif sama negatif. Kalau dari data yang saya udah coba itu kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan cuma positif sama negatif, tapi kurang tahu tuh kalau secara spesifik apakah bisa menghasilkan data netral atau enggak. Oke. Soalnya scoring atau polarity-nya sedikit berbeda sama Text block. oh iya, sama text block sedikit beda. Oke. Jadi mungkin nggak Oke. bisa terlalu di apa ya samakan gitu sih untuk hasilnya ada netralnya. Nah, coba nanti kita bisa langsung lihat aja apakah ada netralnya atau enggak. Tapi sih kalau dari sepengalaman saya sih biasanya nggak ada netralnya, langsung positif atau negatif gitu. Langsung sentimen atau tidak gitu sih. Oh, Biasanya kayak gitu. berarti penggunaan transformer ini cocok buat yang langsung nentuin negatif sama positif ya? Ya, Nggak perlu netral ya? heeh, heeh, heeh. Jadi yang hanya cuma butuh data netral sama positif bisa langsung pakai transformer aja gitu. Oke. Ya ternyata hampir Sama ya? hampir sama lamanya kayak translate ternyata ya. Iya, iya, iya. 2000 data sih itu. Iya 2000 data. Nah, udah selesai. Nah, selesai. Oke. Coba langsung kita lihat sampel datanya. F, ini kan DF ya yang udah kita ambil. Kita lihat sampelnya. Kita lihat 20. 20 data. Oke. Sorry nih. Nah, dia nggak bisa ini ya, nggak bisa ke samping, coba dikecilin bisa nggak ini? Ditarik ke bawah aja Mas Yoga. Biasanya ada toggle ke kanan. Oh ini nggak ada ya. Kecilin lagi coba. Nah ini baru ada nih. Nah, Nah ini bisa kelihatan. oke. Tuh tetap nggak bisa kelihatan bang ini ternyata. Nah ini nih, kita bisa lihat rada kecil ya, tapi ya Ya nggak apa-apa, tak besarin. karena tabnya ada banyak. Ya. Nah ini kan data yang tadi masih karena nggak ada yang di drop atau dihapus. Nah terus ini kelihatan ya untuk sentimennya, skornya kita bisa lihat ada positif, ada negatif, negatif, positif, negatif. Nah dan ini untuk labelnya bisa kita lihat negatif, negatif, positif, negatif. Oke. Ya bisa dilihat nggak ada netralnya ya. Jadi memang hanya positif sama negatif aja. Oke, mantap. Gitu. Seperti itu. Oke, oke. Oh ya ternyata ada nih di sini. Nah bisa kelihatan. Nah, Nah ya bisa kelihatan ya. ya, udah kelihatan ini di layar. Ya, sip. Nah lihat untuk scoringnya sendiri untuk negatif bahkan sama yang positif itu dia nah Bedanya tipis. lihat ya bedanya tipis. Oh, Dan ini yang apa negatif juga ini 0,80, ini hmm, 0,99 dan ini 0,96. Nah itu. Jadi untuk analisanya itu beda-beda sama text block. Jadi kita nggak bisa pakai polaritas yang minus terus 0 1 itu nggak bisa oh, yang kayak iya, gitu. iya. Oke, oke. Jadi beda. Jadi mungkin nanti perlu dipelajari lagi untuk scoring di pakai transformernya. Tapi untuk sentimennya kurang lebih hampir sama. Hampir Hanya sama ya. saja untuk labelnya langsung ada negatif atau positif saja gitu. Oke, siap, siap.
Oke, teman-teman sekalian, berarti ada dua cara ya pakai text block. Kalau misal mau netral, positif, negatif. Kalau pakai transformer, ini cuma dua pelabelan ya. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman sekalian. Eh, ini udah cukup jelas ya. Nanti kalau misal butuh script lengkapnya bisa eh, klik link di bawah ya. Nanti call kita aja ya. Terus apa lagi ya? Udah ya Mas, sampai situ ya. Udah dapat datanya. Ya, sampai sini sih, kurang lebih sampai sini. Oke, Oh oke. ya, paling ini kalau buat mau diekspor kita Ya, bisa pakai ini. ya. Bentar, ditambahin ya, tambahin lagi. Hmm, Untuk ekspor datanya kan ini udah jadi ya, udah udah jadi, available. udah jadi. Nah, dari yang udah jadi ini mau kita, misalkan mau kita jadiin, kita jadiin tabel ya, kita jadiin CSV lagi. Nah, caranya ini bisa kita ambil, misalkan data jadi sama dengan namanya apa ya, DF ya, DF CSV. Nah, ini fungsi dari data apa namanya, dari Pandas lagi. Namain apa ya, data Atau itu jadi.csv misalkan. Nggak perlu diindeks, di false saja indeksnya. Sorry, ini harus oke. Data sudah terambil ya. udah jadi. Nah, kalau mau dilihat bisa lihat di sini data. Terus berarti sorry. Kita bikin baru berarti get sama dengan panda Street. CSV ya. Kayak yang tadi di atas. Ya. Data jadi .csv. CS ya, CSV. Hit. Ini hampir sama kayak data sampel sebenarnya, cuma Ya. headnya aja. Nah, ini udah kelihatan ya, udah bisa terambil. Nah, ini datanya juga udah ada, bisa langsung di download gitu. Oke, gitu guys. Jadi untuk labeling ada cara lain ya. Jadi pakai transformer bisa. Ini teman-teman silakan kalau mau ini udah penjelasannya udah cukup sangat-sangat lengkap ya dari Mas Yoga ya, tinggal diimplementasikan saja. Jika ada kebingungan tinggal komen ya. Jangan lupa subscribe sama like ya. Ditontonnya Ya, sampai habis ya kalau mau bisa ya. Kalau nggak mau bisa mau langsung instan ya silahkan klik link di bawah. Thank you. ya siap.